Silent dulu. Coba Rudi silakan bacain istrinya. Boleh tangannya? Kamu ada rasa yang aneh sih. Maksudnya nggak terlalu cemburu atau gimana dengan suami. Karena sebenarnya sebentar, kamu ini pernah jalan dengan seorang laki-laki. Berarti kamu selingkuh ya? Hah? Selama ini selingkuh berarti kamu ya? Oke. Dia selingkuh, Mas. Oke. Rudi. Kamu melihat dia pernah jalan sama laki-laki? Iya. Benar nggak begitu? Iya. Iya. Ini yang Rudi lihat jalan doang apa sejauh apa? Saya lihat ke sebuah tempat yang rimbun seperti Rimbun? banyak pepohonan. Iya. Ini kayaknya puncak. Ngapain di puncak? Ngapain di puncak? Puncak, kemudian ke sebuah villa mungkin ya, villa. Villa. Ngapain? Villa sempat. Kemudian mereka ada sesuatu yang hubungan. Kamu pernah melakukan hubungan dengan orang lain yang bukan suami kamu? Iya. Iya. Tapi karena dia juga. Hah? Maksudnya? Semuanya karena dia. Kok karena dia? Kenapa kamu jadi nyalain suami kamu? Apa yang Rudi lihat? Sorry, ini Hah? dia ke suaminya sepertinya tentang suaminya ya. Sebentar, saya. Tadi bilang karena suaminya. Kenapa? Ada hubungan apa dengan suaminya? Sebenarnya dia itu kayak seperti mencoba untuk hamil dengan laki-laki lain. Bisa dibahas, Mas. Apa? Bisa dibahas aja. Oh, istri kamu mau bahas kok. Ya udah ketahuan selingkuh gitu. Ya kan? Ini kan karena kamu. Kamu yang minta aku kayak gitu. Hah? Maksudnya? Kamu yang minta, dia minta kamu sama laki-laki lain? Karena Iya. kamu gak punya keturunan. Hah? Dia bilang karena keturunan. Terus sama Sekarang- temannya dia. Yang nyuruh dia? Yang nyuruh dia. Pertanyaannya, benar nggak kamu yang nyuruh istri kamu untuk berhubungan dengan laki-laki lain? Saya menyuruh dia untuk mencari jodoh. Kan di sini banyak cowok-cowok. Bukan yang waktu itu, berhubungan yang lain, bukan nyari jodoh. Iya apa enggak? Ya. Iya. Maksudnya apa? Ya biar dia bisa mencari yang lain. Ya kan? Kan saya bilang, saya udah gak mau lagi sama dia. Ya kan? Ada nggak cowok-cowok di sini yang rela kalau pasangannya itu disentuh sama orang lain? Dan kamu sudah melakukan ini sudah berapa kali? Sekali. Sekali. Dan kamu mau juga? Karena dipaksa dia, Mas. Dipaksa dia? Dan dia juga ada di sana. Rudi, coba. Ada apa lagi, Rudi? Sebentar, saya sepertinya ingin mengecek yang satu ini deh. Saya curiga dengan dia. Boleh tangan kamu? Pak, kamu punya pacar. Kamu sebenarnya juga berhubungan dengan dia itu tidak dengan hati sebenarnya kan? Hah? Jadi ini dia seperti dia ini sebenarnya lebih mencintai pacarnya daripada istrinya. Oh, Dan dia tidak mau sampai istrinya hamil karena dia ada sesuatu. Dia ingin menjalin lebih serius dengan pacarnya. Jadi supaya jangan sampai hamil. Kalau nanti hamil susah cerai kan? Itu maksud kamu kan? jadi dia nggak pernah berhubungan sama istrinya? Berhubungan tapi nggak dengan hati gitu loh. Maksudnya ya begitu-gitu aja gitu. Memang dia ini tidak ingin istrinya hamil seperti itu. Jadi tidak
Dirinya kah atau gimana? Ya hanya belai-belai gitu saja. Belai-belai. Artinya alasan kamu aja, emang kamu gak cinta sama istri kamu, gak pengen punya anak dari istri kamu. Bukan kamu belum dikasih keturunan. Halo? Iya deh. Ntar aku ke situ ya, tunggu aja di situ. Ya. Selesai ditunggu sama pacar saya. Kamu mau kemana? Sini. Yuk, tunggu aku di situ ya. Mas, Sayang. mana Mas? Mas, mau mana Mas? Hei. Dari tadi nunggu. Kamu dasar pelakor. Mbak, jangan salah sebut ya. Pelakor, lu tuh yang pelakor. Lu yang rebut dia dari gue. Saya masih istri sanya dia. Ini siapa ini? Ini bilang Si dulu ada aja. lu. Ini Nah, Kita siapa? tahu juga tahu. pacar saya, Mas. Pacar kamu? Iya. Kamu sadar kamu pacaran sama suami orang? Sadar, justru saya pacaran sama dia sudah lama banget. Justru dia yang ngerebut pacar saya. Loh? Dia sudah menikahi dia. Tapi saya yakin dia juga bakal lepas bentar lagi. Dasar perempuan gak tahu diri. Karena apa tahu nggak sih? Karena dia tuh cinta banget sama gue. Oke. Jadi ini pacar lo yang lama dari dulu? Iya, sebelum saya menikah. Apaan cinta banget sama sekarang kamu gak dinikahin dan nikahin saya? Sebentar lagi, bye. Karena apa? Lu tuh nggak bisa kasih keturunan buat dia. Gue udah hamil. Denger nggak? Dia bisa hamil dari gua. Dan lu? Ya kan emang lo gak niat sama istri lo? Ya udah sih, selesain aja. Dia tuh nggak pernah cinta sama lu. Lagi ngapain juga lu pertahanin? Jahat ya. Oke, jelasin maksudnya apa nih? Gak tahu diri kamu. Kamu juga sama aja. Apa? Lu yang pelakor, bukan gue. Lu yang ngerebut dia dari gue. Tenangin dulu, bebas. Bisa. Pelakor nyebut pelakor. Selesain aja, ngapain sih pertahanin? Tenang. Gak guna juga sih. Ini Pak, ini cewek gua. Lu bisa menyelesaikan keturunan ya. Lihat ya, kalau perlu kita selesaikan di pengadilan. Ngerti? Dengar nggak? Ya mas, Pengadilan selesaikan. Udah bisa aja dikit. Sorry. Oke. Ya. So sorry sama kejadian ini, tapi lo harus terima kenyataan kalau suami lo emang gak pernah cinta sama lo. Ya, sorry Kak. Suami kamu gak pernah cinta sama kamu. Dia lebih mencintai pacar lamanya dibanding kamu. Dan di pernikahan kalian itu terpaksa. Ya. Dan udah. Ya. Dan sekarang juga kamu belum dikasih anak juga sama dia. Buat apa kamu mempertahankan suatu hal yang memang juga kamu mencintai orang yang tidak pernah mencintai kamu juga. Ya kan? Oke. Gini. Kita memang harus berjuang dalam mempertahankan apa yang harus kita pertahankan, apa yang harus kita perjuangkan. Tapi kalau yang kita pertahankan dan kita perjuangkan itu tidak pantas, ya buat apa? Kamu merasa pantas laki-laki itu untuk diperjuangkan? Ya udah, mungkin hari ini kita break dulu, kita akan ngobrol sama dia. Ini jadi pelajaran juga buat pemirsa di rumah bahwa ya memang kita harus berjuang untuk mendapatkan apa yang harus kita dapatkan, tapi perjuangkan apa yang memang pantas untuk diperjuangkan. Begitu, kita break dulu, nanti masih ada kandidat lain yang akan kita carikan jodohnya dan kita selesaikan masalahnya. Tetap di Garis Tangan. Oke, kembali lagi kita di Garis Tangan. Oke, dan sekarang tampaknya maaf nih untuk para laki-laki karena saya akan mengambil lagi di sisi sebelah kiri saya atau sisi wanita. Ya,
Oke, karena tadi soalnya tidak sempat untuk memilih. Jadi ini sekarang saatnya saya ambil nomor untuk para wanita, ya. Yang pria juga jangan khawatir karena kalian akan dipilih oleh wanita yang akan nanti kita ambil nomornya ya. Dan nomornya adalah makasih. Nomor 19. Sinta, wanita cantik berusia 25 tahun, suka dengan pria yang bisa memanjakan dirinya. Menurut pengakuannya, Sinta suka dengan pria yang besar. Seperti apakah pilihan kandidat pria pilihan Sinta? Sinta, di sini ada para kandidat pria yang ada di sebelah kanan kita. Dan kalau ngomong-ngomong soal tipe pria idaman kamu, seperti apa? Sinta sih sukanya yang gede gitu. Gede apanya? Maksudnya buncit perut. Oh, perutnya buncit. Oh, kayak saya dong ya. Nggak Oke. kurang buncit deh Mas Uya. Tapi biasanya orang yang cewek-cewek tuh biasanya nyari yang six pack, yang perutnya rata. Ini malah suka yang buncit, kenapa? Udah nggak zaman Mas Uya. Udah nggak Karena zaman. apa? Kalau buncit kan enak bisa bareng-bareng gitu deh. Oh, saya buncit loh ini. Suka main buncit gak? Oke. sih. Oke, gak apa-apa ya. Orang punya kriteria sendiri-sendiri ya. Oke, jadi buat pria yang merasa perutnya buncit ini biasanya jarang-jarang ya. Biasa rata-rata pria-pria tuh malu kalau perutnya buncit karena jarang cewek yang suka. Ini justru ada cewek yang suka sama pria yang buncit. Oke, siapa yang merasa perutnya buncit dan suka sama Sinta silakan berdiri. Push langsung. 1, 2. Padahal ini gak buncit-buncit amat dibanding saya ya. Oke. Yang lain ngerasa six pack nih, apa gengsi? Oh, yang lain ngerasa badannya bagus-bagus. Sinta, ada 2 pria nih, berarti dua-duanya mau diturunin ke bawah apa gimana? Boleh. Kok nambah satu lagi boleh nggak? Mas Nambah Uya? satu lagi, yang nunjuknya mana? Itu yang nomor 24 gitu. 24. 24 bersedia nggak? Silakan berdiri 24. Boleh berdiri, silakan. Oh. Sini banget sih lo. Iya, iya. Oke. Kalau begitu silakan turun nomor 3 nomor ini silakan turun. Oke. Ini udah ada 3 orang di bawah. Kamu mau ngapain, Sinta? Mas Uya, Ya. aku boleh nggak pegang dulu? Pegang apanya? Perutnya. Perutnya. Oh, boleh. Dicek satu-satu, ayo. Miring deh. Ya. Mas Uya, Kenapa? aku suka deh sama dia. Kenapa? Gede. Hah? Gede tau. Gede? Perutnya gede nih? Hidungnya. Oh, hidungnya gede, gak suka? Suka yang gede-gede. Emang kalau cowok yang dungde alias kidung gede emang kenapa? Kan enak gitu Mas Uya. Enak apanya? Enak dilihat lah. Oh, dungde enak ya. Dungde Herlino ya. Oke, jadi gimana? Dari 3 ini kamu harus pilih 2 nih. Kok tiga-tiganya nggak boleh ya? Hah? Tiga-tiganya. Boleh. Yaudah. Ya, gini. Tapi kita penasaran nih. Oke, kita harus kamu kembali dulu ke sana. Kita harus panggil Arbi nih. Kenapa ini milih 3 ya dan suka pria yang buncit. Kita panggil saja langsung. Inilah dia Arbi dan Rudi. Ya. Oke, Rudi dan Arbi ya. Ini ada 3 orang cowok dan ini ada Sinta yang dia punya kriteria yang unik sama cowok idamannya. Dia justru suka sama cowok yang perutnya buncit dan hidungnya gede. Ya, oke. Saya penasaran sama cowok yang pertama ini. Mungkin Arbi mungkin bisa dilakukan sesuatu. Mungkin nama siapa, Mas? Reno. Reno. Iya.
Reno, seorang pria berusia 29 tahun, memiliki kisah hidup yang sulit dan penuh dengan kesedihan. Menurut pengakuannya, Reno memiliki emosi yang tidak stabil. Apakah yang sebenarnya terjadi pada Reno? Selengkapnya di Garis Tangan. Boleh minta kursi sama magnetic ball. Magnetic ball and kursi. Oke, Mas Reno, boleh duduk di sini. Jangan ngompol ya. Enggak, Mas. Oke. Wah, ini sesuatu yang baru lagi nih saya lihat nih ya. Oke. Kita gerak. Oke, perhatikan gerakan bolanya untuk Reno. Oke, gerakan bolanya ada yang ke kiri, ke kanan. Oke, perhatikan bolanya ketika gerakan bola tersebut ataupun besi tersebut ke kiri dan ke kanan. Mata kamu semakin lama semakin lelah dan biarkan putaran dari bola tersebut membuat mata kamu lebih lelah dari sebelumnya, lebih tenang, lebih nyaman, lebih rileks dari sebelumnya, dan kayak yang kamu rasakan adalah kondisi yang sangat nyaman dan sangat rileks kembali. Oke. Sekarang saya hitung 1 sampai 3. Setiap hitungan, entah kenapa ketika kamu mengungkapkan sesuatu yang dalam diri kamu, dalam hati kamu akan menjawab sejujurnya tanpa ada paksaan apapun, dan biarkan kamu mengungkapkan tersebut sesuai fakta yang kamu simpan dalam hati kamu. 1, 2, dan 3. Oke. Reno, ceritakan tentang masa lalu kamu, masa lalu percintaan kamu, kisah hidup kamu. Silakan. Ya, maksudnya saya baru 3 bulan yang lalu putus sama pacar saya. Saya sangat cinta, sangat sayang. Tapi dia